wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani, Sugeng Sonten, selamat sore, selamat beraktivitas, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita pada terkait dengan pembadaran ilmu-ilmu yang kami mintakan kepada Kisentani akan menambah sebuah wawasan untuk kita semua, utamanya adalah bagi kita yang berada di Indonesia. Terima kasih, mari kita menemui Kisentani. Mudah-mudahan para pemirsa selalu sehat, selalu apapun dalam konteks di sore hari ini diberikan suatu kesehatan, diberikan suatu hal-hal yang baik untuk kita semua. Mari kita ke Kisentani. Apa lagi? Selamat sore ya. Rahasia ki? Rahasia ki ya? Ono wigat yo wong. Biasa ki nyuwun kaitannya dengan di bulan Agustus ki minta untuk dibedarkan. Terkait dengan ini kan kebetulan sudah Agustus ki, sebentar lagi Agustusan ya. Kita utamanya bangsa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 Ki. Gini Ki, jadi walaupun secara dalam buku sejarah sejak dari era-era zaman mungkin Pak Karno, zaman Pak Harto sampai sekarang itu eranya Pak Jokowi, itu kan kemerdekaan kita itu selalu diperingati secara meriah gitu. Secara meriah, warga negara utamanya juga entah di desa entah di kota itu selalu antusias, bahkan terlihat begitu meriahnya bendera merah putih sampai dengan tingkat RT RW saja semua pada ikut mangayu bagyo Ki. Lah permasalahannya gini Ki, ini saya mohon petunjuk secara filsafat maupun filosofinya ya Ki, terkait dengan tanggal kemerdekaan kita itu kan 17/8/1945 Ki ya. Ini sebetulnya mengandung makna apa Ki? Karena pada saat Pak Karno didesak untuk segera memproklamasikan, Pak Karno mungkin secara pribadi itu punya pemikiran biar apa yang nanti akan diproklamasikan, karena Pak Karno sebagai proklamatornya itu akan mengandung makna yang luar biasa bagi orang-orang yang tahu Ki. Tapi kan bagi orang-orang yang tidak tahu kan, oh ya wis tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 kan begitu Ki. Padahal saya yakin di dalamnya itu akan mengandung hal-hal yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita Ki. Lah ini mumpung di suasana 17-an, di suasana Agustusan, ini mohon dibadarkan Ki. Terima kasih. Iya Mbak. Ki sak jatine kaya ngene ya. 17 Agustus 17/8/45. Iku sak jatine terkandung ana sak jroning lambang burung Garuda nggih. Sudah terangkum dalam lambang Garuda, mulane sayap 17, wulu dodo 45 nanging sebutane 45 ya. Nah seperti itu. Lah terus buntute 17 tanggale 8 bulane 45 tahune. Ini sudah terangkum pada lambang burung Garuda. Kenapa lambangnya kok burung Garuda? Garuda itu ya padha wae filsafat ya. Go kuwi tegese menungso ning ngon lega uripe. Ro kuwi jero, do kuwi jero ning dada ati.
menungsone uripe ngon lega ana sakjroning dodo kuwi Garuda nggih. Tegese ngono. Jadi Pak Karno iku sakjatine ya luar biasa nggih. Jadi dalam memberikan lambang sebagai lambang negara kuwi ora salah-salah. Semua mengandung makna dan arti. Oh, mengandung filosofi, mengandung filsafat yang sangat luar biasa. Sakjatine kemerdekaan itu hasil daripada para pejuang, para pejuang bangsa negara Indonesia kene kuwi sakjatine. Enggak ada ikut campur orang luar negeri, enggak ada itu. Tidak ada urusannya dengan negara lain lagi. Enggak ada. Murni hasil daripada para pejuang kemerdekaan. Kenapa saya digawe pitulas? Ngene nggih. Menungsa iku kang kadunungan lobang kuwi 6. Kuping, mata, cungur, mulut, lubang air kecil dan lubang air besar. Iki kang ana sakjroning menungso, nggambarake menungso, isine menungso. Sebab lambang Garuda iku kanggo perjalanane menungso. Ana 6 kang kadunungan lubang, kuwi ana 6. Jumlahe 9. Paham gak? Jumlahe 9. Jumlahnya 9. Songo ya. 9. Kuping loro, mata loro, irung loro, cangkem siji, lubang air kecil siji, lubang air besar siji. 9. 9 karo 6 piro, Nggih? 12 ya. 9 karo 6. Oh, 9 15 ki. 15 wujude menungso siji. Roh siji. 15 karo loro piro, Nggih? 17 ki. Dodoke nang sayap. Nek sinkronake karo salat kuwi 17 rakaat. Paham? Dodoke nang sayap. Lah 8 menungso wujude menungso nanging menungso kang ana sakjroning menungso iku 8 nggih. Ditung rambut, kulit, daging, darah, balung, sungsum, otot. 7 wujude menungso siji. Wujude menungso siji ditambahi wujud tegese. Dadi 8 dodoke nang buntut. Semua itu sudah diperhitungkan matang-matang oleh Pak Karno. Lah papat 5, papat kuwi unsure menungso. 5 ya wujude menungso. Wujude menungso kuwi ya sedulur papat 5 pancer. Limo, seke loro, tangan loro, pancere siji 5. Sing papat unsure. Saka geni, saka angin, saka banyu, saka lemah. 4 unsur. 4 unsur. Mulane 4. Lah 5 wujude menungso sedulur papat 5 pancer, 5 kuwi. Dadi kang ana sakjroning menungso kuwi ya sakjroning Garuda kuwi ya perjalanane uripe menungso. Sak benere. Sudah dikemas. Sudah diperhitungkan matang-matang oleh Pak Karno. Pak Karno itu bukan orang sembarangan itu.
Bukan orang sembarangan. Orang ahli kebatinan, ahli petung, ahli filosofi, ahli filsafat. Nggak sembarangan itu. Lah burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu juga ya bangsa Indonesia. Walaupun beda agama, beda suku, beda budaya, tapi tetap satu adalah bangsa Indonesia. Apa orang luar biasa nih? Luar biasa sak bener. Kenapa orang meremehkan itu? Karena nggak tahu. Opo kang ono sak jerone Pancasila, nggih? Opo kang ono sak jeroning lambang burung Garuda? Paham? Bahkan secara umum masyarakat sudah tidak banyak yang mengenal Pancasila, hanya tahu gambarnya saja dia. Lawang itu sesungguhnya mau dihilangkan sedikit demi sedikit kok. Kalau itu dihilangkan kan rakyat tidak tahu maksud dan tujuannya merdeka. Kalau rakyat itu tidak tahu maksud dan tujuannya merdeka, bisa dibohongi nanti. Tidak bisa menuntut kemerdekaan, Pak. Tidak bisa menuntut hak kemerdekaan. Artinya biar seperti itu. Ya coba dilihat itu. Di balai desa ada itu lambang burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sila 1 sampai sila 5 udah nggak ada. Nggak seperti zaman dulu. Sengaja. Ya mungkin itu sengaja. Kalau orang tidak tahu yang nggak tahu dari 1 sampai 5 dasarnya itu, silahnya itu, kalau sudah tidak tahu 5 dasar, kan mudah dibohongi. Nah, coba dilihat itu di balai desa maupun di sekolahan. Padahal itu dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah itu demi keadilan bangsa dan negara itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia itu untuk kehidupan bangsa itu. Tapi kenapa sekarang nggak ada tulisan itu? Sila pertama sampai sila kelima. Paling adanya burung Garuda sama tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Silanya nggak ada tulisannya sekarang. Memang kan, ya. Memang Sentani nggak ngontrol Sentani. Rata-rata kan hanya burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, gambar para pemimpin baik daerah maupun pemimpin nasional kan begitu. Tanpa ada Pancasila yang dulu di bawahnya burung Garuda. Nah, kan seperti itu. Sentani itu ngontrol. Jangan dianggap Sentani itu tidak cinta dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dikira Sentani itu tidak cinta dengan Pancasila. Sentani merasa kehilangan sila dari 1 sampai ke 5. Nggak ada itu tulisannya sampai sekarang. Hilang sedikit demi sedikit. Nah ini mudah-mudahan sebagai alat kontrol kepada pemerintah pusat. Artinya utamanya adalah mereka-mereka yang pemangku kebijakan. Kalau ini nanti kok dari dengarkan ya Ki, itu mudah-mudahan ada perubahan yang nanti pada pemerintahan yang baru ini nanti setidaknya sudah kembali ke saat dulu Ki. Ya yang saya harap dari sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sudah tidak ada sampai sila kelima. Dari ketuhanan yang Maha Esa itu sudah nggak ada sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dan tujuannya apa? Padahal kan dulu dalam pemerintahan saat itu ya, itu kan malah justru Pancasila itu kan dijabarkan dengan adanya P4 ya Ki ya. Iya bener ngono. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dan Pancasila.
itu sampai ke 36 butir kan Ki. Tapi kan sekarang memang sudah tidak ada kan Ki. Maka zaman Soeharto kan ada itu, zaman Pak Harto penataran P3 itu kan isinya Pancasila semua. P4. P4, kok P3 P4. Coba itu. Bahkan kalau mau nikah saja kan suruh penataran P4. Ya seperti itu. Mahasiswa dilarang perpeloncoan tapi adanya penataran P4 itu kan berarti untuk bisa bagaimana keadaan Pancasila sebagai dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara itu supaya regenerasinya itu apa namanya tahu berpancasilai biar seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang malah ditiadakan Ki ya. Hampir ditiadakan. Bang saya ngontrol kan. Utamanya adalah pada P4 ya Ki. Ya seperti itu. Tulisan Pancasilanya di bawah burung Garuda gitu. Seperti itu. Nah, itu perlu dikalahkan kembali itu. Buat mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kasihan mereka. Iya kan, mereka-mereka yang sudah berjuang kepada bangsa dan negara ini sampai dimerdekakan kan, mereka kan tidak mengalami yang sekarang seperti ini. Bahkan sekarang malah untuk rebutan aja. Nah, mereka taruhannya nyawa. Taruhannya harta. Siapa yang berani taruhan nyawa? Mengusir penjajah. Naik gunung turun gunung, naik tebing turun tebing, demi kemerdekaan. Mereka kan punya tujuan, punya cita-cita agar regenerasi kita ini hidup dalam kemerdekaan, biar menikmati kemerdekaan. Siapa yang berjuang? Pernah nggak dikenang itu? Pak Karno Hatta sebagai tokoh pejuang, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, iya, Sisingamangaraja, Sultan Hasanuddin, Patimura, iya. Pernah enggak dikenang itu? Enggak pernah dikenang. Malah apa itu yang dikenang? Dikenang malah orang lain yang belum tentu saya kenal, yang tidak pernah berjuang memperjuangkan kemerdekaan di tanah bumi pertiwi ini. Ya bahkan kan generasi sekarang kan siapa itu Patimura, siapa itu Sultan Hasanuddin, yang dekat saja Jenderal Sudirman itu kan ya Ki. Lah iya, mereka memperjuangkan kita sebagai bangsa negara Indonesia. Diponegoro ya Ki ya. Kalau nggak ada mereka nggak merdeka kan. Tapi jasanya nggak pernah dikenang. Yang dikenang malah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Emang pernah angkat babu runcing di negara kita? Iya. Kadang kasihan mereka para pahlawan. Para pahlawan malah nggak pernah dikenang, kan lucu itu. Sudah terbalik, wes hilang kiblat gar tegese, paham? Sesungguhnya kalau tidak ada para pejuang, kita semua nggak mengalami kemerdekaan kan. Hidupnya selalu akan tertindas. Nah saat sekarang dengan kemerdekaan seperti ini sudah 78 tahun itu kan masih banyak yang dirasakan oleh warga negara itu yang belum merdeka secara lahir batin ya. Lah kan ngene Ger, tak gambarake ular pergi meninggalkan bisa. Lah untuk apa ularnya pergi tapi bisanya ditinggalkan? Untuk apa Belanda angkat kaki dari tanah bumi pertiwi ini kalau sistemnya masih dipakai? Itu yang membuat rusaknya Lah itu tatanan kita. Lah seperti itu. Itu namanya ular pergi meninggalkan bisa, paham? Lah ini yang membahayakan. Malah mending aku ngelawan londo, Ger. Jelas bahwa itu musuh saya. Tapi yang berat melawan penjajah bangsanya sendiri, paham?
tidak bisa dibedakan. Jadi orang Indonesia atau khususnya orang Jawa, tapi yang berpola pikir penjajah ya. Seperti itu. Makanya kan Sentani bilang, bumi Jawa itu terjajah dari segi 3 dimensi. Satu, dijajah tauhidnya. Yang kedua, dijajah haknya. Yang ketiga, dijajah ekonominya. Jadi bangsa Tanah Jawa itu hidup dalam penjajahan selama-lamanya. Sampai kapan? Rakyat akan mengalami kemakmuran. Nanti kiamat kubroh, nggak bakal. Kalau sistemnya masih dipakai. Ora bakal, sampai kiamat kubroh. Kasihan anak cucu kita ya. Anak cucu kita nanti yang masih dalam kandungan aja katanya sudah menanggung utang. Nah ini yang kasihan. Karena apa? Karena pola pemikirannya para pemimpin kita yang tidak amanah, paham enggak? Tidak amanah gitu. Tidak amanah. Lah Allah nurunake ulama kanggo gandeng umaroh sak jatine. Tapi ulama tidak boleh masuk ke dalam umaroh. Kalau ulama masuk ke kancah umaroh, ke ruangan umaroh, ya jangan morak-marik, kan? Tapi sekarang kan sudah demikian. Lah makanya kan morak-marik. Morak-marik. Jadi bobroknya umaroh ya karena ulama. Sing ora bisa ngomong, paham kan? Yang tidak sesuai karo tugas sing Gusti. Paham? Oke, apa tidak juga kesalahan rakyat yang kadang pada saat pilkada ya Ki ya, maupun pilpres itu mau untuk tergiring ke hal-hal yang itu kurang pas. Nah itu kan setelah kena dampak. Oh iya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena kan dampaknya dari mereka-mereka sebenarnya. Biasanya kan mereka tuh yang penting wangsit. Nah, ternyata apa? Uang disit Ki. Jadi pilkada maupun pilek, nah, sing ngasih uang itu kan dicoblos. Yang tidak ngasih uang ngapain nggak ngasih uang? Padahal kan yang namanya yang pantas untuk memimpin suatu baik di eksekutif maupun di legislatif itu kan orang-orang yang harusnya tahu tentang sistem pemerintahan dan tahu tentang bagaimana tatanan di masyarakat itu biar bagus. Tapi kan itu lah ditambah rusak. Saya pernah baca ini rusaknya sebuah negara itu tidak semata-mata mereka para koruptor. Itu tidak, tapi orang yang baik berdiam diri. Karena apa? Orang yang baik berdiam diri itu tidak punya kekuatan secara ekonomi, sehingga dia itu seharusnya pinter dalam memimpin. Karena kalah dengan itu tadi masalah duit, masalah kekayaan, tersingkir. Lah bahkan sekarang ini kan mereka-mereka yang duduk di manapun di legislatif ya enggak di tingkat nasional maupun tingkat daerah itu kan bisa dilihat semua seolah-olah kita negara ini kok dijadikan sebuah momen ajang pada saat pilkada maupun apa saja itu kok seperti itu tadi. Jadi apa ya, beli pada rakyat, yang akhirnya rakyat itu dengan paling uang 100.000 atau 200.000 itu menjadikan hal-hal yang terkait dengan keadaan seperti ini berarti itu dampak dampak daripada kemiskinan. Dampak kemiskinan andai kata tidak miskin mungkin masyarakat juga ngapain saya harus pilih yang bagus begitu. Seperti itu dampak. Makanya untuk memakmurkan bangsa dan negara ini kuncinya itu hanya dua, kuncinya hanya umaroh dengan ulama. Udah itu kuncinya.
yang punya peran besar Punya peran untuk memakmurkan bangsa dan negara itu untuk hanya membuka dua. kemakmuran ya Ki. Kunci itu kan untuk membuka ya Ki. Umaroh dengan ulama. Iya. Umaroh saka tak delok filsafat kejawen. Omah kuwi panggonan, Gar. Roh kuwi goroh. Umaroh kuwi panggonane menungso-menungso sing seneng laku goroh, Gar. Oh. Mulane Gusti Ingkang Maha Agung ngedonake ulama. Ulama saka tak delok saka filsafat kejawen, ulah kuwi laku. Mo kuwi utama. Ulama kuwi kang seneng laku utama, kang seneng utamakake wong liya ketimbang awake dhewe, nggih. Tugase nggo gandeng umaroh. Itu fungsi tugas aslinya ya Ki. Aslinya seperti itu. Tapi sekarang kan tidak ya. Lah men umaroh kuwi mau aja padha laku goroh kaya ngono, nggih. Sekarang malah ulama yo umaroh, umaroh yo ulama. Lah ulama gandeng umaroh iku ora kena ulama mlebu ana sakjroning umaroh. Harusnya ya Ki. Harusnya seperti itu. Nanging nek ulama mlebu ana sakjroning umaroh, jagat morak-marik ya. Umat pating besasat. Rakyat sambat-sambat. Lah itu dampaknya. Akhirnya pemilihan dan lain sebagainya wangsit akhirnya. Karena masyarakatnya itu hidup dalam kekurangan. Iya. Makmurnya bangsa dan negara itu kuncinya hanya dua. Ulama sama umaroh. Umaroh sama ulama. Ditata negara. Wong loro kuwi mau. Demi kemakmuran bangsa dan negara. Sesuai dengan undang-undang dasar ya, yang diamanatkan di undang-undang dasar ya. Sesuai dengan tugas-tugas yang Gusti dilakukan secara sungguh-sungguh. Ojo ketutup karo gebyare jagat. Paham? Kuwi kaya mangkono. Sakjatine kaya mangkono. Maka kejadian yang seperti ini ya kasihan para pejuang sesungguhnya. Udan barat bledek ampar, manjat gunung temurun gunung, manjat tebing turun tebing, mengusir penjajah. Tidak pernah temu keluarga, banyak yang mati di dalam medan pertempuran. Banyak pahlawan-pahlawan tanpa jasa. Bahkan Pak Dirmar sendiri kan sampai ditandu ya. Sampai ditandu karena kondisi sakit. Tapi hasilnya mana? Saya mau nanya. Hasilnya hanya bendera merah putih dikerek. Udah selesai. Kadang-kadang benderanya udah compang-camping aja masih dikerek. Banyak Ki. Kan nggak menghargai perjuangan itu. Banyak. Padahal untuk bebas mengibarkan bendera merah putih itu perjuangan 350 tahun. Tapi bendera merah putih udah compang-camping aja masih mau mengerek. Nggak mikir diganti atau gimana. Apa itu menghargai? Menghargai para pejuang? Sudah tidak menghargai para pejuang kan? Para pejuang itu kalau tahu pada nangis kan? Itu lihat sendiri. Bisa dibuktikan dengan mata kepala sendiri. Itu rumah tiap rumah itu ditulis warga miskin dan sangat miskin, warga miskin dan sangat miskin. Merdeka udah berapa tahun? Saya mau nanya. Malah jadi program ya Ki ya. Itu kan warga miskin dan sangat miskin itu kan hanya dijadikan program. Tapi apa enggak malu? Nah, iya. Apa enggak malu dengan para pejuang? Nah kalau mungkin kalau bangsa Belanda masuk ke Indonesia melihat tembok tulisan miskin dan sangat miskin, apa enggak memalukan itu? Ini bukti loh. Sentani ngomong karena bukti. Kalau nggak percaya dicek ke lapangan. Ya memang sudah banyak bukti Ki. Demikian. Ngenes Ki. Itu karena salah kaprah. Nah yang ngenes Ki. Ya mengenaskan itu. Coba pikirkan. Sudah berapa tadi? 78 tahun kita merdeka. Hampir 1 abad katakan. Berkembang aja belum. Ekonomi rakyat. Berkembang aja belum.
Buktinya apa Ki Sentani? Ngomong berkembang aja belum? Buktinya rumah-rumah ditulis temboknya warga miskin dan sangat miskin. Apa itu suatu perkembangan cita-cita daripada kemerdekaan? Sentani mau nanya, ayo. Kalau Sentani jadi pejabat, malu Sentani. Paham? Saya letakkan itu jabatan saya. Karena apa, Ger? Negara kita itu negara demokrasi, Ger. Mungkin sekarang banyak pejabat yang tidak tahu malu Ki. Yang penting setelah menjabat duweni sing nanti untuk anak keturunan sampai 7 keturunan tidak habis. Karena demokrasi itu punya sifat. Iya. Demo, gedemo kuwi murka. Kerah itu bertengkar, si itu jabatan. Demokrasi itu sak wijine menungso kang gedhe murkane senenge tukaran nanging sak jatine mung luru jabatan kursi, guys. Bukan kepentingan rakyat, kepentingan kursi, paham? Bahasa itu punya sifat. Jadi rakyat kan dapusi Ki. Gaya seperti itu dihapusi oleh demokrasi. Harusnya rakyat sudah mulai ngiler ya Ki. Seperti sudah itu. mulai cerdas. Kalau ada yang bagi, ya udah ditolak ya Ki. Tapi karena kalau sudah terlihat tadi wangsit ya Ki. Lah maksud dan tujuannya Pancasila ya untuk mengendalikan demokrasi sebenarnya. Pengendalian ya. Pengendalian. Kalau Pancasilanya itu dilupakan atau dihilangkan, ya jangan marak-marik enggak. Pengendaliannya ora ono. Iya. Lah Pancasila saka tak delok saka filsafat kejawen yo, Ger. Ponco, po kuwi para, Ger. Cok kuwi kanca, para kanca tegese. Si kuwi jujur, la kuwi laku. Para kanca nggon jujur ana ing laku, anggone laku. Laku menjalankan roda kepemerintahan untuk mengendalikan demokrasi tegese ngono, Ger. Secara filosofi filsafatnya juga ya. Ya pakai filsafat, bahasa itu pakai filsafat. Kalau nggak ada filsafat nggak ada bahasa. Maka kalau ada yang ngomong filsafat itu bahasa kotak kadek katuk, itu orang yang takpul, nggak? Tunggu Ki. Orang yang otaknya tumpul, paham? Bahasa kotak kadek katuk itu yang penting matuk. Tapi kalau filsafat nggak bisa. Ya mudah-mudahan di 78 tahun kita merdeka ya Ki, kita kan sudah termasuk orang yang kalau kita lari itu kan sudah hampir finish Ki. Mudah-mudahan anak cucu kita ya Ki, ya kita juga bisa kalau bisa Ki itu ya menangi memang betul-betul yang diharapkan oleh mereka para pahlawan ya Ki ya. Kan 78 tahun itu kan usia yang sangat luar biasa Ki. Sebenarnya Ger, hasil bumi Indonesia iki nek pemerintah iku amanah kanggo nguripi wong sak Indonesia turah blawah, Ger. Turah blawah. Ya mungkin karena tadi itu di koruptor-koruptornya mungkin lagi. Lah seperti itu. Karena tidak amanah Ki. Ya karena program iblis itu masuk. Programnya kembalinya ke program iblis ya Ki ya. Program iblis masuk. Iya. Ya Ki, terima kasih. Walaupun sekelumit sudah jelas, mudah-mudahan para pemirsa Ki Sentani pada sore hari ini salam selalu dari Ki Sentani. Mudah-mudahan selalu sehat, bisa mersani konten ini secara sehat, secara jelas, gamblang, dan mudah-mudahan kami tunggu subscribe-nya sekaligus bisa untuk selalu bersama-sama saling komen dengan catatan komen yang menurut aturan komen yang sangat mendukung bagi tim kami. Terima kasih, itu saja Ki. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Salam ya Ger, kanggo para ulama. Gandengen umaroh. Iya. Sebab bobroke umaroh
ya krana bobroke ulama nggih. Rusaknya negara karena rusaknya ulama. Ulama. Sentani tanggung jawab. Mudah-mudahan termasuk ulama atau umaronya yang mirsani konten ini, tolong ini sebagai suatu peringatan gitu. Kalau ada ulama yang tidak suka apa ucapannya Sentani, ngonemoni Sentani kan? Amin. Ya Ki, mudah-mudahan kita selalu sehat Ki. Rusake para pejabat negara, rusake ulama. Ya. Wis ngono kuwi. Iya. Matur nuwun Ki, matur nuwun. Soale ulama sing gandeng umaro. Kudu tanggung jawab kuwi. Nang ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Ngati-ati para ulama. Wis ngono ya, Guys. Nggih, matur nuwun Ki. Terima kasih Ki. Sentani andum selamat. Amin. Rahayu ya, Guys. Rahayu.